Halo, Ini lanjut. saja. Sudah masuk? Oke. Jadi itu mereka mati. Ah, Terus, terus. Ya, masuk Pak Tarung? Share screen-nya, oke oke masuk Pak. Kondisikan sinyal agak kuat dikit Pak, biar nampak dengan Oke. kawan. Yo yo, terkendala sinyal tadi. Oke Yo lanjut. yo yo. Oke. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Sudah mulai Pak Tarung? Mulai Pak, silakan, silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita tetap senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir seperti biasanya di lokal kelas 11 dalam rangka melaksanakan kewajiban kita untuk belajar di kelas 11 tersebut. Salawat beriringi salam, tetap marilah kita berdoa kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para keluarga, dan orang-orang tetap istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Siswa-siswi yang saya cintai, yang saya banggakan, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada ketua kelas, Pak Bogi, silakan pimpin doa. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, terima kasih ketua kelas, masih semangat dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Ya, pada siswa kita pada hari ini, Bapak absen dulu. Yang pertama, Pak Tonah. ya. Hadir Pak, hadir Pak. Semangat, Pak Tonah. Semangat. Ada makan pagi ini, Pak Tonah? Pak, banyak sambal terung Pak. Wah, itu sambal terung tuh ngantuk, Bu Tonah. Enggak Pak, sambal kesukaan Pak. Campur Ya. sarden. Ya. Aladin. Hadir, Pak. Ada gosok pagi tadi? Ada, Pak. Yo. Bogi. Hadir, Pak. Semangat, Bogi. Ya. Rance. Mana Rance? Bolos, Pak. Izin, Pak. Aduh. Wah, Ibu Rance sudah gaya betul. Selanjutnya Rizalman. Rizalman mana? Sakit, ketua. Lambat ya. Ya. Victoria. Hadir, Pak. Muhammad Tarun. Hadir, Pak. Misro. Hadir, Pak. Ya. Najib. Ya. Nur Hayati. Mana Ibu Nur? Balik, Pak. Udah hadir Pak. Sakitnya Pak. Ketua kelas Pak Bogi diingatkan. Ibu Nur tuh. Ya, Pak. Baiklah, siswa-siswi yang saya cintai, pada kesempatan berbahagia ini, kemarin kita sudah belajar masalah aib yang menutupi aib orang lain. Kemudian saya rasa sudah paham semuanya siswa-siswi. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu
masalah yang berikutnya itu perkalian minuman keras dan narkoba yang berbab ketiga ini. Jadi Bapak siswa-siswi yang saya hormati, tentunya kita harus berpikir di dalam hati kita itu memikirkan bahwasanya perkelahian di antara sekolah kita ini sangat terjadi di antara kita, apalagi tingkat SMA ini tentu siswa-siswi terpikir perkelahian itu antar pelajar. Jadi tentu kita akan melihat bagaimana latar belakang dari perkelahian antar pelajar tersebut. Yang pertama yaitu kita lihat yang terjadi di sekolah-sekolah kita masing-masing itu banyak di antara kita itu yang berkelahi itu yang minuman keras, yang narkoba itu dilatangi belakang mereka itu yaitu yang pertama peningkatan kasus perkelahian pelajar, penggunaan minuman keras dan penyalahan narkoba di kalangan siswa. Jadi kita sebagai guru sangat khawatir betul terhadap siswa-siswi kita yang berkelahi antar pelajar, yang minuman keras, yang narkoba terhadap di kalangan siswa. Kita lihat di sekolah kita, terutama di SMA 3 Kerinci ini, dari perkelahian ini terjadi akibat dari terutama masalah perempuan. Ya, masalah perempuan yang banyak terjadi perkelahian di antara pelajar ini. Kemudian sehingga berdampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, dan prestasi akademik siswa. Karena kalau sekolah tersebut banyak berkelahi, maka banyak narkoba, banyak ya miras, maka siswa tersebut akan merasa gelisah terhadap siswa yang ingin masuk ke sekolah kita tersebut. Sehingga kita harus menghindari dari perkelahian antar siswa tersebut. Adapun tujuan dari perkelahian antara siswa dan narkoba dan minuman keras ini kita lihat tujuannya untuk meningkatkan Sinyal Pak Sinyal. Nepera. Sinyal tuh Pak Nepera tuh. Semangat, semangat. Halo, Pak Nopira? Sinyal tuh Pak Tarul. Iya, kayaknya ya nih. Iya, Pak Tarul. Cuaca agak kurang mendukung nih Kerinci. Oh, gitu ya. Oh ya, terkeluarkan ya. Iya, Pak. Coba kita telepon dulu apa yang terjadi. Ya. Halo, Assalamualaikum, Pak. Apa yang terjadi? Jaringan hilang. Halo, keluar dari rumah. Sinyal tuh nyangkut di gunung. Sinyal lagi menari di gunung tuh, Dak. Oke, masuk lagi, Pak. bagaimana nih Pak Tarul? Sinyal Lanjut, katanya. Pak Nopera. Masuk lagi ya. Lanjut, Pak Nopera, lanjut. Saya pakai ulang lagi masuk nih. Ya, lanjutkan yang tadi, Pak. Share lagi, Pak. Lanjut Pak. Masuk Pak Tarul. Alah. Oke, terima kasih. Tapi belum tampil tampilannya. Masih hilang lagi itu kayak Pak Tarul. Iya.
Masuk, Pak Tarul? Belum, Pak, masih blank. Nah, oke. Blank nih. Nah, lanjut, Pak. Masuk. Masuk, Pak. Jadi kita melanjut. Mohon maaf kendala sinyal tadi Pak dosen dan guru pamong dan siswa-siswi kawan-kawan kita semuanya. Jadi kita akan melihat pentingnya menghindari perkelahian pelajar, yaitu yang pertama itu dampak perkelahian, yaitu cedera fisik dan psikologis. Jadi kalau siswa itu terlalu banyak berkelahi, minuman keras dan miras, maka berdampak terhadap fisik dan psikologi siswa. Dan selanjutnya itu gangguan terhadap proses pembelajarannya, kemudian potensi masalah hukum, pencegahan, pendidikan tentang resolusi konflik, membangun lingkungan sekolah yang positif. Itu dari masalah yang kita lihat menghindari perlakuan terhadap siswa. Siswa-siswi yang saya hormati, kita lihat bahaya minuman keras. Yang pertama, dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu kerusakan organ tubuh, hati atau jantung. Yang kedua, gangguan mental dan perilaku. Kemudian penurunan kerja akademik, faktor risiko pengaruh teman sebaya, stres dan tekanan akademik. Siswa-siswi yang saya hormati, selanjutnya kita akan lihat ayat Al-Quran yang berkaitan tentang menghindari pertikaian dan perkelahian antar siswa. Tolong ya Aladin, tolong dibaca ayatnya Aladin. Mana Aladin? Oh, saya aja, Pak. Ayo silakan. Pak. Ya Misroh Pak, Misroh. Ayo silakan, Isra, baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Tolong baca artinya lagi, Ibu Victoria. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya. Terima kasih kepada Ibu Misro dan Ibu Victoria yang telah membacakan ayat dan arti dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini. Sekarang kita akan mentadaburi, kita kaji ayat ini. Saya minta tolong kita bagikan diskusi, kita bagikan dua kelompok membuat diskusi. Ya, ada kelompok yang pertama yaitu ketuanya Tarul. Ya, kelompok dua ketuanya Pak Najib dan anggotanya Aladin. Kelompok satu anggotanya Aladin, kemudian Bogi, Rance, Rizalman dan Silka. Kelompok dua anggotanya ketuanya Najib itu Bu Mesroh, Bu Nurhayati, ya dan Bogi sebagai kelompoknya. Sekarang saya minta kepada masing-masing kelompok ini, tolong kita ambil kesimpulan apa makna dari ayat ini tentang perkalian atau perselisihan antar sesama kita. Silakan. Silakan kelompok masing-masing bekerja untuk mentadaburi atau mengkaji ayat yang berkaitan masalah perkalian antar sesama siswa. Silakan. Oke, Pak.
Ya. Ya, saya minta kepada Pak Tarul, Tarul, sebagai ketua kelompok, tolong ya beri hikmah atau tadaburi ayat yang kita bacakan tadi, atau kamu ya ambil kesimpulan atau apa hikmah dari ayat yang kamu bacakan, yang yang Misroh bacakan tadi. Hikmahnya Ya, dari surat-surat ini ya. ya Pak, ya Tarul. Dari ayat-ayat ini mungkin bisa kita ambil hikmahnya, yang mana artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nah, jadi kita antar sesama muslim ini adalah saudara. Nah, kemudian adapun yang berselisih di antara kita ini itu tidak boleh, ya, karena apapun perselisihan itu kita harus selesaikan. Kenapa kita harus selesaikan? Dimut dulu, aduh. Nah. Oke ya. Masih betul. Ya, silakan Tarul. Nah, kemudian apabila kita mampu menyelesaikan perselisihan antara kita sesama muslim ini, maka Allah akan memberi rahmat kepada kita. Ya, Allah akan memberi rahmat karena di antara kita ini diminta saling-saling bersilaturahmi. Nah, kalau kita sering bersilaturahmi, tentu persaudaraan ini akan selalu terjalin di antara kita. Nah, dengan selalu bersilaturahmi, kemudian terjalinlah persaudaraan antara kita, maka insya Allah rahmat ini akan senantiasa menghampiri kita. Mungkin itu Pak, pandangan dari ayat ini Pak. Ya. Terima kasih Pak. Pintar, Tarul, pintar. Tepuk tangan kepada Tarul. Ya. Malu Baiklah, batuk-batuk Pak. kita mendengar dari kelompok 2 lagi. Silakan, Najib. Silakan, apa hikmah dari ayat ini yang dibacakan arti dari Ibu Victoria? Silakan kelompok 2, Najib. Belum, masih mencari jawaban, Pak. Oh ya, coba mungkin ada yang lain. Yang kelompok Najib tadi. Ya, saya Pak. Silakan Aladin. Pak. Jadi, baiklah Pak, saya mencoba Pak untuk menjawab pertanyaannya Pak. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi karena kita bersaudara, berarti dalam arti kata bersaudara kita itu seakidah ya Pak. Seakidah, seagama. Maka kalau ada saudara kita yang lagi sedang bertikai, yang sedang lagi selisih paham, atau yang tali silaturahminya yang putus, yang memutuskan silaturahmi, maka hendaknya kalau ada yang sedang berkelahi atau berselisih, maka hendaknya kita tuh damaikan. Itu salah satu wujud dari persaudaraan kita, Pak. Jadi jangan kita biarkan saudara kita yang lagi sedang eh, bermasalah, berselisih, makanya kita harus damaikan antara saudara-saudara kita yang lagi sedang berselisih tersebut, Pak. Itu adalah wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Itu, Pak. Iya. Terima kasih Najib, pintar, Aladin, pintar betul Aladin. Ada digosok deh Aladin. Ya. Saya Pak Nopera. Ya, silakan Pak Najib, teman nambah. Baik, terima kasih Pak Nopera. Materi kita hari ini tentang narkoba tadi Pak ya? Ya, perkalian minuman keras dan miras. Perkalian minuman keras dan narkoba. Ya. Jadi
ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Misroh tadi, kemudian juga terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dapat mendapat rahmat. Jadi makna dari atau isi kandungan dari Al-Quran, coba Pak tengok Al-Qurannya Pak. Ya. Al-Hujarat ayat 10 ini, berikan ke terjemahannya. Ya. Isi kandungannya bahwasanya kita mukmin itu adalah bersaudara, tidak jauh dari apa yang dijelaskan oleh kawan saya tadi, Tarul sama Aladin, bahwasanya orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi kalau kita melihat saudara-saudara kita, tetangga kita cekcok, ya berselisih paham, mungkin di tengah-tengah keluarga kita, mungkin ada saudara-saudara kita yang berebut harta warisan dan lain sebagainya, maka kita harus hadir di situ, mendamaikan mereka. Karena apa? Karena itu adalah saudara kita. Jadi jangan sampai kita pula yang menjadi duri dalam daging. Artinya kita pula yang tukang mancing-mancing saudara-saudara kita yang sedang beribut, gitu kan? Karena apa? Karena kalau kita mendamaikan saudara kita, maka itu adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa dan akan mendapat rahmat dari Allah. Nah, mungkin itu Pak Nopera maksud dari ayat ini. Terima kasih. Iya, terima kasih, pintar Najib. Luar biasa. Berarti ayat 10 ini, maka hati kawan-kawan kita, saudara-saudara kita akan menjadi damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, siswa-siswi yang saya hormati, kita masih melanjutkan masalah perkalian antar siswa, narkoba dan miras. Sebelum kita melanjutkan, ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Siapa? Silakan, Najib. Terima kasih Pak Nopera. Saya mau bertanya tentang materi yang Bapak sampaikan. Ini bahaya dari narkoba atau minuman keras. Kita tahu bahwasanya narkoba dan minuman keras ini bisa mempengaruhi produktivitas daripada generasi-generasi muda, Pak. Jadi upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan sehingga penyebaran narkoba itu tidak bebas, Pak. Pengedar narkoba itu bisa dihentikan sehingga bisa menyelamatkan generasi-generasi muda. Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali pertanyaannya Najib. Jadi mungkin ada siswa-siswi yang mau menanggapi pertanyaan Najib masalah bagaimana kita untuk supaya anak-anak kita, siswa-siswa kita terhindar dari perkelahian narkoba atau minuman keras. Silakan, siapa yang bisa? Saya, Pak. Nah, silakan, Pak Tauna. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini teman-teman, kebetulan di lingkungan saya ini sarangnya yang teman-teman sebut untuk Provinsi Jambi mungkin sarangnya, tapi di sini pemerintah kami dari Datuk Rio, Polsek, mereka bekerja sama untuk memberantas narkoba. Jadi pemuda-pemuda kami untuk 2 tahun terakhir, alhamdulillah Bapak, teman-teman kami sudah mulai baik, bahkan mereka sudah menjauhinya karena dampaknya sangat banyak. Hampir setiap 10 rumah sekarang tuh ada yang kayak tidak bisa produktif lagi, tidak mau bekerja, maunya makannya banyak, ngamuan. Jadi
kepada anak istrinya suka dipukuli, istrinya pun menjalani rumah tangga demi anak gitu. Kalau tidak entahlah. Jadi eh, kalau kami di sini, alhamdulillah ada Torio sama Polseknya kerjasama. Pengedar narkobanya yang dikejar, yang diutamakan. Pengedar narkobanya dan juga eh, lebih detail. Orang tua diajak bersama-sama lebih detail dalam ngurus anak-anaknya pada malam hari. Mungkin mainnya tidak terlalu malam pulangnya. Jadi ada aturan yang diciptakan oleh Polsek dan desa, termasuk orang tua juga. Itu salah satu. Begitu Najib kalau di Ya, lingkungan terima kasih Bu kami. Petona. Terima kasih Pak Terima Nopera. kasih. Ya, bagus betul tanggapan dari Bu Petona tadi. Jadi intinya kita peran orang tua yang sangat penting Pak Najib, yaitu terhadap perkalian terhadap anak-anak kita, narkoba dan miras. Jadi kita lanjut, saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Paroni Ya, mama lo. Paroni ya mungkin ada kesalahan saya atau kekilapan saya terhadap siswa-siswi. Saya mohon maaf kepada Allah, saya bertobat. Kepada sesama manusia, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.